Halo, saya Lucia Heni Mariati, Escape Nurse MK, dosen di program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya bidang keahliannya adalah pada ilmu keperawatan, khususnya pada manajemen keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yakni mata kuliah Manajemen Keperawatan. Manajemen Keperawatan merupakan mata kuliah yang dibebankan pada semester 6 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Jadi saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode DIA atau yang kita kenal Delivery, Interaction, and Assessment. Baiklah, saya pertama akan menjelaskan terkait dengan delivery. Delivery ini terkait dengan deskripsi mata ajar. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa manajemen adalah mata kuliah yang dibebankan pada semester 6 dengan bobot SKS, 4 SKS dengan rincian, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayan keperawatan di tingkat ruang rawat, khususnya di rumah sakit. Nah, mahasiswa dalam mata kuliah ini akan mempelajari tentang mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen. Pembahasan akan ditekankan lebih kepada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu yang pertama membedakan berbagai teori kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian di ruang rawat, merencanakan ketenagaan, mempraktikkan kegiatan manajer di ruang rawat, menyusun upaya pengendalian mutu, merencanakan penyelesaian konflik, serta memainkan peran dalam proses komunikasi efektif seperti pre dan post conference dan timbang terima. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi teori-teori keperawatan, kemudian tipe kepemimpinan, teori kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan. Kemudian tentang fungsi perencanaan manajemen keperawatan, fungsi pengorganisasian, ketenagaan keperawatan, kegiatan fungsi pengarahan, mutu asuhan, advokator bagi manajemen rumah sakit, komunikasi efektif meliputi proses conference timbang terima dan sesuai konsep manajemen ruang rawat. Konflik dalam pelaksanaan, manajemen konflik, manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien COVID. Berikutnya sumber-sumber referensi yang digunakan sebagai rujukan pustaka yakni buku-buku e-book dan juga textbook yang tersedia di perpustakaan dan juga yang saya bagikan secara kolektif kepada mahasiswa, baik buku yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaction. Interaction ini tentang bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa selama kuliah meliputi bentuk pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan. Kalau bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah secara luring di dalam ruangan kelas dengan metode yang saya gunakan ada mini lecture untuk penjelasan konsep tentang konsep kepemimpinan dan juga konsep-konsep lainnya pada fungsi manajemen. Kemudian ada small group discussion dan juga ada penugasan-penugasan terstruktur
Dan untuk praktek di lab kita melakukan role play. Jumlah total pertemuan untuk mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Yang terakhir pada bagian asesmen. Asesmen ini terkait dengan evaluasi saya, bagaimana cara mengukur capaian kompetensi mata kuliah yang saya bagi menjadi evaluasi, ada evaluasi tengah semester, kemudian evaluasi akhir semester, dan juga evaluasi melalui tugas-tugas terstruktur yang saya bagikan setiap pertemuan. Jadi tugas-tugas ini sudah tercantum pada rubrik rubrik penilaian di setiap tugas yang saya berikan. Kemudian bentuk penilaian juga terkait dengan ujian praktek laboratorium. Bobot untuk masing-masing bagian yakni tugas 20%, kehadiran dan soft skill 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Demikian penjelasan saya terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan metode DIA. Video ini saya tampilkan sebagai unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang kita kenal dengan istilah UKT-TP bidang pendidikan. Demikian deskripsi singkat saya tentang mata kuliah yang saya ajarkan. Berikutnya saya akan menampilkan video tentang video pengajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan yang dilakukan secara luring di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu kembali di ruangan ini setelah seminggu yang lalu kita dengan hari yang sama, di waktu yang sama, namun dalam topik yang berbeda. Ya. Sebelum itu, Ibu mau presensi kalian dulu. Ya, mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Saya lihat di sini kayaknya ada di sini yang hadir sekitar 20 ini ya. Mungkin ada yang saya panggil ya. Adela, oke, Adelina, Amerika, Anastasia, Andika, Ankaria, Aurelia, Lydia, Dorothea, Filomena, tidak hadir ya. Frederico, Fredericus, Frederik Rosna, Gregorus Gabut, Esdiana, Ingrida, Johannes, Carolus, Krisdolista, Kristina, Laurentius, Lutgerdis, Maria Saputri, Maria Natasha, Kristina. Oke, baik. Yang tidak hadir 1, 2, 3, 5. Ya, tanpa keterangan ya mereka. Oke, sebelumnya Ibu mau review dulu ya. Kalau minggu lalu kita sudah dengan topik yang berbeda karena hari ini juga topiknya sudah berbeda ya. Karena ini terkait dengan fungsi, masih di fungsi-fungsi manajemen ya. Mungkin ada yang bisa sebutkan minggu lalu kita topiknya tentang apa? Tentang perencanaan. Satu orang coba angkat tangan. Ya. Fungsi perencanaan. Oke, fungsi perencanaan. Mungkin ada yang masih ingat fungsi perencanaan itu apa? Fungsi perencanaan adalah penyusunan rencana yang ingin dicapai dalam sebuah pengorganisasian. Oke, betul. Mungkin ada yang mau tambahkan? Saya kira sudah betul ya. Jadi perencanaan itu bagaimana kita merencanakan untuk mencapai tujuan. Mungkin ada yang masih ingat bentuk-bentuk fungsi apa namanya? Ya, perencanaan di ruang rawat. Bentuknya apa saja? Ya. Visi, misi, kemudian tujuannya, kemudian filosofinya. Oke, baik ya. Saya kira secara garis besar seperti itu. Mungkin ada yang ingat juga terkait dengan jenis-jenis perencanaan itu ada yang jangka apa. Mungkin ada yang bisa? Oke. Jenis-jenis perencanaan rencana jangka panjang,
rencana sekarang, rencana jangka pendek dan juga rencana sekarang. Oke, jangka menengah dan jangka ya. Oke, baik. Saya kira kalian masih ingat semua ya, bagus. Nah, hari ini kita sudah fungsi yang berbeda. Ingat, fungsi manajemen ada 5 fungsi: perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada staffing, pengarahan, dan pengendalian. Ya. Nah, sekarang kita masuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Tujuan capaian suku pembelajaran terkait topik ini diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep, tujuan dan prinsip pengorganisasian, mampu menjelaskan jenis kegiatan pengorganisasian di ruang kawan. Ya, jadi untuk topik ini capaiannya yang ingin diharapkan seperti ini. Nanti minggu depan kita masih dengan fungsi yang sama, namun tujuan capaian yang berbeda. Sekarang kita lihat pengertian, ya. Pengertian dari pengorganisasian. Pengorganisasian itu apa? Jadi dari kata pengorganisasian itu mengelompokkan, ya, mengelompokkan, mengatur kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau mengorganisir itu berarti mengatur, kemudian kita mengelompok, ya. Nah, di sini juga ada cakupannya. Ada kegiatan di dalam supervisi, kemudian koordinasi, kemudian koordinasi ini terkait dengan berkaitan dengan struktur. Nah, minggu depan kita belajar tentang itu, ya, tentang struktur organisasi. Jadi bagaimana koordinasi komunikasi antara atasan dengan bawahan, ya. Di struktur organisasi itu nanti ada penugasan juga buat kalian untuk lebih memahami tentang struktur organisasi. Ini ada beberapa definisi. Yang pertama oleh HCN Blanchard menyatakan pengorganisasian adalah kegiatan mengintegrasikan semua sumber daya, gitu ya, semua sumber daya baik orang ataupun alat, ya. Apa tujuannya nih? Untuk apa? Semua kelompok mau bekerja sama, ya. Kemudian definisi oleh Gibson dan Donnelly mengartikan pengorganisasian adalah mendesain tujuan, kemudian wewenang tiap pekerjaan. Jadi setiap orang itu harus tahu tugasnya apa, ya. Nah, sekarang kegiatan pengorganisasian manajemen keperawatan. Nah, apa saja bentuknya? Yang pertama, mengelompokkan dan membagi kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan kompetensi. Coba satu orang kasih contoh. Ini, mengelompokkan dan membagi kegiatan. Ya, silakan Natasha. Misalnya sebagai kepala ruangan, seorang kepala ruangan harus bisa membaca kemampuan dari setiap perawat yang ada dalam ruangan supaya bisa menentukan siapa yang menjadi perawat primer, kemudian menjadi ketua tim. Dari situ kepala ruangan juga menjelaskan kepada perawat primer tugas perawat primer dan juga pada ketua tim supaya semua tugasnya itu dilaksanakan dengan baik. Masing-masing tahu. Bagus sekali, ya. Saya kira pas contohnya, ya, mengelompokkan dan membagi kegiatan yang harus dilakukan. Sekarang yang berikut, menentukan jalinan hubungan kerja antar tenaga kesehatan. Siapa yang bisa kasih contoh? Oke, silakan. Kalau dalam menentukan jalinan hubungan kerja antara tenaga kesehatan, misalnya antara perawat dalam satu tim ataupun perawat yang satu dengan tim yang lainnya, atau dengan perawat dengan tim kesehatan yang lain seperti ahli gizi atau dokter. Oke, saya kira pas contohnya, ya. Jadi jalinan hubungan antar tenaga kesehatan. Jadi di pengorganisasian ini kita juga ada menjalin hubungan bukan cuma antar tim, tetapi juga dengan tim kesehatan lainnya. Yang terakhir ini menciptakan penugasan yang kondusif. Penugasan yang kondusif. Coba siapa yang bisa contoh? Ya, Adela. Contohnya perawat pelaksana melakukan asuhan keperawatan dengan prosedur yang sesuai. Oke, ya. Jadi sebenarnya menciptakan penugasan yang kondusif itu bukan cuma prosedur yang sesuai, tetapi kita juga memanfaatkan semua sumber daya, ya. Dan memang sumber daya itu harus ada di situ. Ketika kita mau melakukan SOP, berarti kan SOP sesuai dengan peralatan yang sesuai, ya. Nah, kepala ruangan harus bisa mengidentifikasi itu semua, ya. Kemudian tujuan pengorganisasian manajemen keperawatan. Tujuan pengorganisasian manajemen keperawatan yang pertama mempermudah pelaksanaan tugas. Ya, jadi
nanti di sini ya mengorganisasi tadi kita mengatur ya. Jadi dengan mengatur orang bisa tahu tadi seperti contohnya si Natasha tadi, dia mengatakan bahwa kepala ruangan tuh harus bisa membagi tugas supaya tahu perawat pelaksana tugasnya apa, perawat primer tugasnya apa. Gitu ya, setiap orang tuh tahu. Jadi tugas itu semua bisa terselesaikan. Yang kedua, mempermudah pengawasan. Jadi kalau saya jadi kepala ruangan, saya tahu, oh kalau saya mau mengawasi asuhan keperawatan, saya awasi siapa? Perawat pelaksana. Oh tidak usah yang lain, karena perawat pelaksana itu yang melakukan asuhan. Gitu. Saya sudah tahu nih, ketika saya kasih perawat pelaksana untuk melakukan asuhan keperawatan, maka saya tinggal mengawasi tugasnya. Seperti itu, ya. Nah, ini prinsip pengorganisasian manajemen keperawatan. Yang pertama, pembagian kerja. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana yang di awal tadi ya, sudah ada contoh. Kemudian bisa juga ada pendelegasian, koordinasi, dan manajemen waktu. Ya. Sekarang kita lihat pembagian kerja. Pembagian kerja itu seperti apa? Tadi di awal sudah dijelaskan. Pembagian tugas itu kita mempertimbangkan berbagai hal, pendidikan, peran dan fungsinya, kemudian tahu tentang apa tugasnya, ya, tahu batasan wewenang, dan tahu hal-hal yang akan didelegasikan. Ya, jadi pembagian kerja ini bisa dipahami? Bisa ya? Ya, jelas. Oke. Nah, agar jelas dalam pembagian kerja, maka diperlukan apa? Job description. Job description itu apa? Jadi dari bahasanya job description, deskripsi kerja, ya. Ketika kita membagi tugas, kau harus tahu dong, kasih tahu. Tugas kamu ini, ya, uraikan. Ketika kau sebagai perawat pelaksana, tugas pelaksana itu apa? Melakukan asuhan keperawatan, gitu ya. Kemudian pengembangan prosedur, kegiatan untuk kegiatan pengarahan untuk melakukan pekerjaan agar sesuai, gitu ya. Jadi saya tidak kasih lepas saja tugas, tetapi saya tetap apa? Mengarahkan. Kamu tahu tidak sebagai perawat pelaksana apa tugas kamu? Oh ini. Ya, mengarahkan. Dan description, pembuatan hasil kerja berupa standar kerja agar mudah dilaporkan kepada atas. Ya. Nah, ini menurut rules pendelegasian. Saya lanjut. Nah, ini koordinasi, ya. Koordinasi merupakan komunikasi hubungan. Nah, karena kalau nanti omong organisasi yang itu ada struktur organisasi, ya. Ketika omong koordinasi, ya, ketika saya membutuhkan, saya kan melakukan asuhan. Siapa nih yang merencanakan? Yang merencanakan itu si perawat primer. Nah, koordinasi perawat primer itu dengan dia punya perawat pelaksana. Karena atasan langsung dari perawat pelaksana adalah perawat primer. Perawat primer berkoordinasi dengan siapa? Dia bisa berkoordinasi dengan kepala ruangan, ya, atau semua bisa karena atasan paling tinggi kalau di ruangan itu adalah kepala ruangan, ya. Nah, untuk apa manfaat dari koordinasi? Menghindari perasaan lepas antar tugas, ya, menumbuhkan rasa saling membantu, menimbulkan kesatuan tindakan dan sikap. Kalau tidak ada koordinasi, bagaimana caranya saya tahu saya mau melakukan apa? Orang yang dinas sebelumnya buat apa? Gitu ya. Dengan koordinasi itu kita bisa saling ada rasa kesatuan tindakan, ya. Bagaimana cara melakukan? Nah, membangun komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu seperti apa? Saya dengan kamu, gitu ya. Saya sebagai perawat primer, kamu perawat pelaksana atau sesama perawat pelaksana. Membiasakan melakukan rapat formal dan non formal, melakukan pelaporan dan pencatatan teratur, membuat pembakuan formulir yang dipakai dalam semua kegiatan. Jadi ini semua bentuk-bentuk melakukan koordinasi. Jadi ada catatan. Catatan itu sebenarnya bentuk juga kita komunikasi, ya. Catatan apa? Misalnya operan, ya. Itu kan dicatatan dan dioperkan, gitu ya. Itu bentuk. Kemudian yang berikut manajemen waktu. Mengapa pengorganisasian manajemen waktu masuk di pengorganisasian? Nah, karena apa? Ketika seseorang itu gagal memanajemen waktu, maka
apa? Tujuan yang ingin dia capai itu juga tidak tercapai. Karena apa? Apa yang dia harus kerjakan, yang harus dia capai itu tidak terjadi. Ya. Nih, jadi kalau di ruang rawat 75% pemanfaatan waktu itu harus ke pasien. Begitu cara pengorganisasian. Ya. Jadi bukan terbalik ya, untuk manajemen kita catat melulu dari pagi sampai siang itu hanya di meja saja. Jangan 75 manajemen ke pasiennya 25. Terbalik ya. Seharusnya 75 artinya pagi kau observasi, kemudian setelah itu baru catat sedikit, habis itu pergi lagi observasi pasiennya, baru kembali catat lagi. Intinya jangan kebalik ya, 75 dan 25 untuk manajemen. Oke. Nah, ini manajemen waktu agar efektif, maka perlu ada analisa waktu ya, dipakai dengan membuat jadwal dan kategori kegiatan. Harus di manajemen itu ada di perencanaan. Ya. Jadi ketika kita merencanakan harian apa yang saya mau lakukan, maka kita sudah memanajemen waktu kita. Ya. Kalau tugas kita terlalu banyak bisa dioperkan, didelegasikan. Lebih jelas pendelegasian itu di pengarahan. Nah, apa hambatan manajemen waktu? Hambatan dari manajemen waktu ini terperangkap dalam pekerjaan rutin. Itu ya, terlalu banyak pekerjaan yang itu sehingga kita lupa sebenarnya pekerjaan itu. Ya. Oke, yang terakhir sudah sampai pada kesimpulan. Mungkin ada yang satu orang bisa menyimpulkan tadi tentang apa yang sudah kita pelajari. Silakan. Hari ini kita belajar tentang pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, pengertian pengorganisasian itu sendiri adalah pengelompokan atau pengaturan organisasi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa pengertian lainnya juga tadi, yaitu mengintegrasikan semua sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi inti dari pengorganisasian adalah semua yang ada dalam organisasi diatur sebagaimana baiknya supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Oke. Saya kira jelas ya, betul. Terkait kesimpulan dari materi kita hari ini tentang pengorganisasian. Oke, terakhir saya minta yang kuis ya. Jadi kuis ini tulisan yang bisa cepat langsung angkat tangan, gitu ya. Ini sebagai bentuk bahwa kalian memahami atau tidak materi yang sudah Ibu ajarkan, ya. Mungkin memang bisa di kertas, gitu ya. Kalian tulis di kertas pertanyaannya, jawabannya. Yang bisa sebentar langsung tulis dulu jawabannya. Setelah itu saya evaluasi, ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian di ruang rawat. Dan yang kedua, jelaskan jenis-jenis kegiatan pengorganisasian yang terdiri dari pembagian tugas, koordinasi, dan manajemen waktu. Oke, mungkin bisa ada yang sudah untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian di ruang rawat? Yang cepat. Oke, silakan, Ganes. Fungsi pengorganisasian di ruang rawat maksudnya begini, kayak mengatur pembagian tugas dengan sesuai dengan kompetensi dari masing-masing tenaga kesehatan yang ada di ruang rawat. Oke, baik. Ada yang lain? Saya Silakan. fungsi pengorganisasiannya itu pengelompokan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Saya kira sama-sama sudah betul ya, bahwa saya kira kita semua sepakat ya. Tujuan pengorganisasi apa? Fungsi pengorganisasi di ruang rawat, bagaimana kita mengatur, mengelompokkan untuk mencapai tujuan. Kemudian jelaskan jenis kegiatan pengorganisasian. Apa itu pembagian tugas, koordinasi, dan manajemen waktu? Silakan, siapa yang bisa jelaskan itu tadi? Pembagian tugas, koordinasi, manajemen waktu. Ya. Yang pertama untuk pembagian tugas, yaitu membagi tugas atau pekerjaan kepada setiap orang, sehingga setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Dan tujuannya di sini agar hasil kerjanya dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Terus untuk koordinasi, yaitu komunikasi dan hubungan yang dilakukan dengan pihak lain atau melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melancarkan kegiatan dan penyesuaian antar tenaga yang ada di tempat kerja. Sedangkan untuk manajemen waktu itu berupa pembagian atau pengaturan waktu agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Sekira bagus sekali ya. Oke, baik. Sampai di sini mungkin masih ada yang belum paham terkait materi kita hari ini. Semua sudah paham? Iya. Baik ya, saya kira jelas. Dan ini terakhir tugas untuk nanti kalian kerjakan yang akan kita bahas minggu depan. Nah, ini nanti akan Ibu, ini tugas kelompoknya akan Ibu bagikan, nama-nama kelompoknya sudah ada dan kita diskusi minggu ya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan masih dalam fungsi pengorganisasian, namun topik yang berbeda, pokok capaian yang berbeda. Oke, selamat siang. Kita tutup dengan ya, marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Kini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami kiranya tiba dengan selamat di tempat tujuan. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat siang. Sampai jumpa.